Hola amigos, balik lagi di Remis Review, dimana di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 12 sekaligus ending dari season ketiga dari serial Tales of Demon and God. Dimana pada ending season ketiga ini jagoan kita Nieli akan mendapatkan dua senjata baru. Senjata apa sih? Daripada penasaran, yuk langsung aja tonton videonya. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Nieli yang kemarin menghilang di dalam bangunan akhirnya sampai di ranah batas surgawi, di mana ia langsung berkultivasi karena tubuhnya nggak bisa menerima semua energi yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di alam jiwa Nieli ada seseorang pria tua berbentuk roh yang bertanya, bagaimana bisa Nieli mempunyai dua roh iblis sekaligus? Dan dia bilang karena bakat Nieli itu ia ingin menjadikan Nieli sebagai muridnya. Nieli pun lalu bertanya balik siapa sebenarnya pria tua itu. Yang ternyata ia adalah salah satu dari 5 spiritualis tingkat legenda yang dulu membangun kota Glory, dan pria tua ini bernama Yeyan. Namun bahkan setelah mengetahui siapa identitas Yeyan sebenarnya, Nieli justru menolak untuk menjadi muridnya. Yeyan bilang jika menolak Nieli akan melewatkan kesempatan bagus untuk menjadi spiritualis tingkat legenda. Dan Nieli menjawab jika hanya rank legenda ia bisa meraihnya seorang diri. Yeyan gak terima ditolak, Nieli pun langsung menunjukkan 5 buku teknik kultivasinya kepada Nieli. Nieli pun langsung mengecek salah satu buku di mana ternyata isi buku itu gak lengkap, hingga kemudian malah Nieli yang mengajarkan Yeyan kelengkapan isi teknik kultivasi dari buku tersebut. Setelahnya Nieli menghina buku yang dipunyai Yeyan dan mengatakan jika ia punya 3.600 teknik kultivasi yang lebih baik dari milik Yeyan itu. Bahkan Nieli bersedia membangun ulang tubuh si Yeyan karena jiwa Yeyan masih belum hilang, walau hal itu bisa dilakukan saat Nieli udah mencapai rank legenda. Tapi Yeyan yang malu karena malah Nieli yang mengajarinya, lalu menghilang dari sana dan menuju ke alam jiwa Ning-Er, yang ternyata Ning-Er sedang berkultivasi tak jauh dari tubuh Nieli berada. Seperti pada Nieli, Yeyan langsung menawarkan Ning-Er menjadi muridnya dan mengenalkan diri sebagai leluhur keluarga angin salju. Ia pun lalu berkata jika teknik Ning-Er kekurangan sesuatu dan ingin melihatnya. Tapi tiba-tiba Nieli masuk ke alam jiwa Ning-Er dan berkata jika Yeyan berbohong. Yeyan berkata jika ia tak berbohong tapi hanya ingin melihat teknik kultivasi Ning-Er. Nieli lalu menjawab Yeyan boleh aja melihat teknik Ning-Er tapi dengan syarat Yeyan memberikan pedang meteor dewa petir yang berada di ranah batas surgawi itu. Yeyan lalu mengingatkan Nieli nggak mungkin bisa mengendalikan pedang yang katanya udah membunuh jutaan roh iblis itu. Tapi Nieli bilang ia punya caranya sendiri dan malah mengajak Yeyan bertaruh, di mana jika Nieli berhasil menaklukkan pedang itu, maka Yeyan harus menjadi pengikut si Nieli. Yeyan pun akhirnya setuju tapi ia tetap ingin melihat teknik kultivasi Ning-Er terlebih dahulu. Ning-Er pun akhirnya menunjukkan teknik kultivasi naga petirnya sampai-sampai membuat Yeyan shock dengan bilang bagaimana mungkin ada teknik sesempurna itu. Dan akhirnya Yeyan pun membawa keduanya ke tempat di mana pedang meteor dewa petirnya disimpan. Ketiganya pun lalu menuju ke arah pedang tersebut dan Nieli mengingatkan Ning-Er untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan pedang itu. Tapi Ning-Er ternyata nggak sanggup mendekat ke pedang meteor naga petir. Hingga akhirnya Nieli pun memberikan roh iblis level dewa pada gadis itu dan menyuruh Ning-Er menunggu sambil menyatukan dirinya dengan roh iblis yang Nieli berikan. Nieli pun akhirnya pergi seorang diri dan dengan menggunakan roh iblis bayangannya, ia pun bisa dengan cepat tiba di depan pedang meteornya. Pedang meteor pun lalu menyerang Nieli dengan roh iblis yang pernah ia kalahkan, tapi Nieli lalu memasukkan roh-roh itu ke dalam alam jiwanya agar mereka berhadapan dengan si panda bertaring dan roh iblis bayangan miliknya. Hingga akhirnya si panda berhasil mengalahkan semua roh iblis itu. Setelah itu, Nieli pun langsung mencabut pedang meteor dan berhasil menguasainya. Ia pun lalu menemui Yeyan dan mengingatkan taruhan mereka. Setelah mendapatkan pedang dan Ning-Er juga selesai menyatukan dirinya dengan roh iblis level dewa, mereka pun pergi dari ranah batas surgawi itu. Wakil kepala sekolah pun memuji keduanya yang berhasil kembali dari ranah tersebut. Nieli lalu meminta wakil kepala sekolah nggak menceritakan pada siapapun jika dirinya udah berhasil masuk ke ranah batas surgawi itu. Dan setelah selesai, Nieli pun mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Yeyan yang sekarang mengikuti Nieli keluar untuk melihat keadaan kota Glory dan terlihat jika nggak ada seorang pun yang bisa melihat Yeyan kecuali si Nieli. Pada malam harinya, di sebuah tempat Nieli membuat boneka jiwa dari cetak biru yang ia dapatkan di tempat harta keluarganya di part kemarin. Yang ternyata Nieli membuat boneka itu untuk memasukkan jiwa Yeyan ke dalamnya.
Hingga akhirnya Nieli pun berhasil memiliki boneka jiwa rank legenda yang ia beri nama Xiao Fei Fei. Mereka semua pun akhirnya berencana pulang, tapi dalam perjalanan Chen Ming dan Yun Hua membawa beberapa orang kuil kegelapan untuk menyergap Nieli. Duze langsung mengeluarkan roh iblis yang kemarin diberikan Nieli dan bisa mengalahkan 4 orang dengan sangat mudah. Sementara Nieli menggunakan Xiao Fei Fei untuk mengalahkan beberapa orang. Gak mau kalah dari teman-temannya, Lu Piao pun mengeluarkan roh iblisnya dan bisa menjatuhkan 1 orang, tapi ia yang lengah diserang dari belakang. Beruntung Ning Er membantu Lu Piao menggunakan roh iblisnya. Setelah semua anak buahnya dijatuhkan, Yun Hua pun menyerang Nieli. Bersamaan dengan itu, Nieli mengeluarkan si panda bertaring. Nggak seperti sebelumnya, kali ini Nieli bisa mengalahkan Yun Hua dengan sangat mudah dan kini tinggal tersisa Chen Ming seorang. Saat Chen Ming akan mengeluarkan roh iblisnya, Nieli langsung memukul Chen Ming hingga terjatuh. Hingga kemudian disambung dengan Lu Piao yang menendang pria tua itu hingga terhempas. Nieli lalu mengikat Chen Ming dan Yun Hua dan menyuruh Xiao Fei Fei membawa mereka ke asosiasi alkimia. Hingga keesokan harinya, anak buah dari kuil kegelapan menyampaikan kekalahan mereka pada patriark keluarga keramat, dan si patriark menyuruh mereka mencari keberadaan Chen Ming dan juga Yun Hua. Scene lalu berpindah pada Duze yang diberikan sebuah giok oleh patriark keluarganya yang bilang jika Duze ini adalah calon patriark selanjutnya. Sementara si Lu Piao saat itu sedang dimarahi ayahnya karena ketahuan mengintip putri dari keluarga Xiao. Hingga tak lama gadis bernama Xiao Su yang diintip oleh Lu Piao pun datang ke rumahnya dan langsung memarahi Lu Piao. Sementara itu, Ye Xiao menemui Nieli untuk meminta bantuannya menerjemahkan sebuah buku yang ditulis menggunakan bahasa kuno yang ia temukan saat berpetualang bersama dengan Yemo. Oh iya guys, by the way di part ini Mimin baru tahu kalau Yemo itu bukan nama ayahnya Ziun ya. Yang bener nama ayah Ziun itu adalah Ye Zong. Sedangkan Yemo ini adalah kakeknya Ziun yang masih bertualang dan belum diperlihatkan. Maaf ya, tapi cuma salah nama aja kok. Ceritanya mah tetap bener. Bruh. Nieli yang tahu jika buku itu ditulis dengan bahasa Kekaisaran Suci, lalu menjelaskan isi buku tersebut, yang menjelaskan tentang suatu teknik yang disebut dengan arai 10.000 binatang buas, di mana arai pelindung itu bisa mengendalikan roh iblis tingkat emas hitam yang bahkan gak terhitung jumlahnya. Mendengar itu, Ye Xiao ingin membuat arai tersebut untuk melindungi dan menjadikannya pertahanan terakhir dari kota Glory. Tapi Nieli bilang untuk membuat arai pelindung tersebut, dibutuhkan 10.000 roh binatang buas juga membutuhkan waktu 2 bulan untuk membuatnya. Ye Xiao pun menyanggupi semua syarat itu dan meminta Nieli untuk membuat arai pelindungnya. Nieli menyanggupi, tapi ia bertanya kenapa ayah Ziun sebagai raja kota nggak memintanya sendiri dan malah menyuruh Ye Xiao. Ye Xiao menjawab cukup dia aja yang meminta Nieli. Yang padahal sebenarnya si raja kota gengsi menemui Nieli karena pertikaian mereka di part kemarin. Nieli emang setuju membantu, tapi ia meminta syarat pada Ye Xiao, di mana syarat itu adalah agar ia dan adiknya minta dipindahkan kediaman mereka dekat dengan kediaman Ziun dengan alasan agar lebih bisa konsentrasi untuk membuat arai pelindungnya. Tentu aja Raja Kota marah mendengar permintaan Nieli itu, tapi Ye Xiao terus meyakinkan sang raja karena semua ini demi kota Glory. Bahkan Ye Xiao pun berkata, dengan bakat Nieli mungkin anak itu emang adalah pasangan yang cocok untuk Ziun. Si Raja Kota yang masih aja marah tetap nggak setuju dan malah mengancam akan menurunkan jabatan Ye Xiao jika ia berkata seperti itu lagi. Raja Kota yang marah lalu menemui Nieli dan langsung menyerang anak itu, tapi Nieli bisa menahan serangan si Raja Kota. Hingga akhirnya Xiao Fei Fei menghentikan pertarungan itu. Di awal scene tadi, Ye Yan kan bilang kalau dia leluhur dari keluarga angin salju guys. Dan bener aja karena ternyata Ye Yan ini leluhur dari keluarga Ziun yang bahkan si Raja Kota mengenali suaranya. Namun itu malah semakin membuat Raja Kota marah karena Nieli membuat leluhurnya menjadi sebuah boneka jiwa, bahkan ia sampai mengeluarkan roh iblisnya. Tapi saat Raja Kota menyerang Nieli, Ye Yan melindungi Nieli dan bilang kalau ia emang secara sukarela masuk ke dalam boneka jiwanya. Membuat kemarahan Ye Zong mereda hingga ia pun meninggalkan tempat itu. Raja Kota pun masih kekeh nggak mau memberikan Ziun kepada Nieli. Tapi Ye Xiao bilang ia punya rencana dan membisikkan rencana itu pada sang raja. Ye Xiao pun lalu menemui Nieli dan bilang jika Raja Kota udah menerima syaratnya membuat Nieli dan Xiao Yu auto gercep pindah dari tempat tinggalnya sekarang. Ye Xiao langsung mengantarkan Nieli dan Xiao Yu ke tempat tinggal baru mereka, dan setelahnya Ye Xiao langsung meminta Nieli membuat arai pelindungnya. Dengan dibantu beberapa spiritualis, Nieli pun akhirnya memulai proyek pembuatan arai 10.000 binatang buasnya, lalu season 3 pun berakhir.
Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan remis review. Pamit.